Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin at-tabi'ina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'i man tabi'ana wa jamil arwah fi hadil majlis. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para sepuh, bini sepuh, Mbah Yai, wabil khusus sedaya pengurus Padepokan Al-Fakir Beton, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Jamaah Bapak Ibu hadirin ingkang rawuh dan atau yang sedang meliput di luar sana. Alhamdulillah, dalam kesempatan dalu kala menika kita masih pinaringan sangka Allah inayah hidayahnya, sehingga ing dalu kala menika kita sami-sami dikempalake Allah dalam bentuk taklim muta'alim, ngaji bareng yang kita laksanakan setiap Jumat Legi, tepatnya di Dusun Beton, Desa Beton, Kecamatan Menganti, Gresik. Bapak Ibu, dalu niki kula badhe bahas terkait surat Toha ayat 5 dan 6 atau surat Al-An'am ya, surat Ali Imran ayat 191. Di situ Allah memberikan satu pepeling atau seruan, yang seruan itu juga telah dilaksanakan oleh beliau-beliau guru-guru akhirat kita sampai dumugi Kanjeng Nabi, sampai dumugi para rasul sebelum Kanjeng Nabi, sampai Nabiullah Adam. Di situ mengapa harus kita asah terus terkait masalah al-dzikru bisiril asrar. Kita yang sudah memahami jalan tentang ilmu menuju dan bertemu Allah, tinggal kita itu bagaimana terus menerus fastaqomu, mengasah terus dzikir tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan kita fitrah mulai awal
terbukanya satu hidayah dalam hati kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah secara kafah, secara sempurna, itu estu sudah terjadi saat ketika di dunia. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, supaya betul-betul ruhaniyah jenengan kali kula niku sudah berakhlak ilahiyah yang mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ya wong akeh sing wis padha mengikuti Kanjeng Rasul secara kafah iku yadhkuruna selalu padha ngutamaake zikire Allah ing Allah. Niki sing sampun paham bagaimana cara untuk berkholwat berzikir, untuk menuju takarrub, bertemu musyahadah pada Allah. Jadi posisi kita itu sudah paham bagaimana kita untuk pertama takarrub, lalu kita musyahadah, tentunya ini tidak terlepas dari zikir. Di sini ada makom namanya makom muraqabah. Makom di mana kita ditekankan untuk mendekat pada Allah, padahal Allah sudah dekat. Mengapa harus kita ditekankan untuk mendekat? Karena kita selama ini merasa jauh dari Allah. Langat entah bang, merasa jauh, padahal Allah sangat dekat. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah, sangat dekat. Lah, mengapa harus diistiqomahkan? Mengapa harus diasah zikir untuk bisa takarrub dan akhirnya bisa bertemu Allah di dalam makom musyahadah? Mengapa itu harus dilakukan? Bapak Ibu, prinsip Allah mengatakan barang siapa yang memang ruhaniyahnya mendekat untuk bertemu aku, maka akan kupisahkan ruhaniyah itu dari penghalang-penghalang. Apa yang dimaksud penghalang? Hubbus syahwah. Jadi secara otomatis hati jenengan, ruhaniyah jenengan akan dijauhkan Allah dari kesenangan dunia. Maka jangan heran kalau sudah masuk di dalam wilayah zikir sirul asrar jenengan untuk takarub dan bertemu Allah, cara ekonomi jenengan tambah seret. Jangan heran. Jangan heran. Apakah harus selamanya begitu? Nyun sewu pun salah paham. Allah memisahkan ruhaniyah terhadap kesenangan dunia itu bisa jadi tidak hanya secara batiniah saja, akan tapi juga secara zahiri. Akhirnya jenengan asalnya ekonominya itu 50, monsrot menjadi 20, bisa jadi. Mengapa demikian? Dan juga bisa jadi jenengan 50 akan dilipat gandakan menjadi
250. Loh, secara fisik loh Pak ya. Nek secara ruhaniyah pasti Allah memisahkan. Ini manakala jenengan kalih kula melakukan apa yang telah dilakukan oleh tabi'ina sholihin zaman samangke. Kalau zaman dulu adalah para rasul dan selanjutnya ruhaniyah. Sehingga di dalam surah Ali Imran ayat 191 tadi Allah katakan golongan-golongan tabi'in as-sholihin itu selalu yadhkurunallaha, selalu dia itu mengutamakan, memfungsikan zikirnya pada Allah. Sing dimaksud zikir di sini adalah zikir yang bisa menghantarkan, menembus ruhaniyah jenengan datang ares. Bahasa surat Toha ayat 5 dan 6 itu di situ. Kalau pertanyaan di manakah Allah? Jawabannya di dalam surat itu beliau bersemayam di ares. Di manakah ares itu? Di atas langit. Tapi ini kinayah. Bukan langit di atas itu, bukan Pak Bu. Bukan ares sebuah tempat yang menurut surat Toha ayat 5 itu beliau zat yang maha kasih itu bersemayam di istawa, jadi di ars. Bukan seperti itu maksudnya. Itu kinayah, itu isyarah aja. Ternyata yang dimaksud di situ adalah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dalam bahasa surat apa itu Al-Hadid itu kalau disampaikan ya di awal, di akhir, di zahir, di batin. Bahkan kalau dalam surat Al-Baqarah dikatakan yes, dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Bapak Ibu, zikir yang dimaksud untuk kita asah adalah zikir yang bisa menghantarkan ruhaniyah jenengan itu muraqabah, takarrub dan bertemu Allah. Itu zikir yang mana? Ternyata itulah yang dimaksud yang keluar dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anta, jadi anta itu depan, dekat sudah, lebih dekat daripada huwa. Nah, ini berarti inilah yang kumaksud adzikru bisiril asrar. Zikir bila suarin wa kalamin wa lafdin. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafaz, tanpa kalam. Sering saya sampaikan hal ini. Di dalam zikir tersebut ada 3 pos. Pertama adalah rasa, su'aul basyirah, pancaran nur dalam hati jenengan yang disebut imanul haq atau rasa. Iman yang benar adalah iman yang sudah tidak lagi beriman selain Allah dalam hal aspek apapun. Contoh, sapa sing ngaji kuwi muncule bimbingan-bimbingan ikut tekondi.
Lah kok ada iman dari si A? Nah ini berarti iman kita, tauhid kita belum murni. Lah yang dimaksud imanul haq wajah ruhaniyah jenengan itu adalah iman yang sudah tidak lagi munculnya perkara apapun termasuk bimbingan itu datangnya dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang pertama syariat ini gampang. Allah itu menciptakan kau sekalian. Semua paham. Tapi yang kedua hakikatnya ayat berikutnya wa ma ta'malun. Ini biasanya kalau ngaji dilewati aja. Enggak diterangkan. Padahal wa ma ta'malun di situ adalah segala apa yang timbul dalam dirimu datangnya dari Allah. Atau timbul pada orang lain itu datangnya dari hadis. Rasulullah mengatakan ini ayat dikuatkan dengan satu hadis Sahih Bukhari, la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk, semua makhluk itu sifatnya aslinya adalah tidak punya daya upaya apapun. Lagi Bapak la haula, tidak punya daya upaya apapun dalam melihat, berbicara, mendengar, apapun lah. Enggak ada, enggak punya, enggak bisa, enggak punya hak. Makhluk itu bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar dan lain sebagainya. Wala quwata, atau kekuatan yang berhubungan dengan apapun, enggak punya hak. Tapi bila mana semuanya itu muncul dalam diri makhluk, iku semata-mata illa bil. Jelas Pak nggih? Kita sering baca itu. Cuman hati untuk menghantarkan pada Allah bertemu, banyak yang tidak mengerti. Akhirnya kita baca aja, tapi untuk meresapi, menghayati sekaligus mengamalkan rohaniah kita itu jarang yang mau. Memang tidak banyak yang tidak mengerti. Semuanya paham kalau makhluk itu yang menciptakan adalah Allah. Cuman wa ma ta'malun, hati ada seakan-akan ada penutup Pak, ada hijab, ada penghalang untuk mengatakan semua apa yang timbul dalam diriku itu datangnya dari Allah. Untuk masuk di situ loh, seakan-akan ada penghalang. Akhirnya jatuhnya kita itu mesti ngaku. Ini yang terjadi di tengah lapangan seperti itu. Mengapa demikian ya? Akhirnya ketika saat penghalang itu masih ada bersemayam di dalam hati kita, jangan harap kita akan bisa untuk masuk di dalam takarrub, bahkan bertemu Allah. Mboten saged, tidak bisa. Makanya tabi'in ketika dia mempertahankan bahkan mengasah dari zikir yang menghantarkan bisa sampai pada takarrub dan bertemu Allah, qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191 di situ. Beliau itu selalu mengutamakan zikir ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Entah berdirinya itu karena apa? Apakah karena sholat syariat ini? Apakah berdirinya itu karena dia itu berjalan? Atau pokoknya berdiri.
Dikala saat beliau itu berdiri atau dia duduk, beliau duduk bahkan berbaring, beliau selalu mengutamakan zikirnya. Berarti sing dimaksud zikir di sini adalah sadar, eling, teringat bahwasanya apa yang timbul di dalam diri kita atau di luar diri kita semata-mata itu yang berperan adalah Allah. Tidak mudah loh Pak, tapi bisa mudah nek jenengan itu selalu dan selalu. Udahlah Pak, nanti akan tidak bisa sampai lupakan itu. Seiring dengan kita latih terus, kita berzikir terus, apapun kondisi kita, pasti jenengan dengan sendirinya connect sendiri Pak. Tidak bisa lalai sampean, nggak bisa. Kalau ini sudah dipupuk, sudah diasah setiap saat dan waktu. Makanya bahasa Toriko itu memberikan satu solusi penghantar lewat zikir sirri atau zikir khafi, itu terus disuruh menghujamkan dalam hati untuk menyebut asma Allah, sehingga disebut zikir ismudzat, namanya zat yaitu Allah. Lah karepe kan ngeten, bukan maksudnya Allah itu nama, bukan maksudnya Allah itu nama, tapi maksudnya Allah itu zat, tapi bukan maksudnya zat itu sifat. Zat atau hidup bukan sifat, tapi gak dijelaskan. Akhirnya kita koplak terus, orang paham-paham, ya puluhan tahun Pak, seperti saya koplak. Lah wong tua kula piyambak, orang tua saya sendiri, lah enggak mau duduhne lho. Lah saking nemeni to. Ya Allah, iki hubungan antara orang tua dan anak. Makanya Allah katakan, innaka sak temeni sira Muhammad iku la tahdi ala man ahbabta. Muhammad, sesungguhnya kau itu tidak akan pernah bisa, niki langsung Rasulullah loh Pak ya, memberikan petunjuk terhadap orang yang paling dekat sekalipun, orang dekat padamu sekalipun, berarti orang yang dicintai, berarti Rasulullah nggak bisa. Apalagi kita sebagai yang jauh lah gitu Bang ya. Siapa sih orang dekat Rasulullah itu? Termasuk garwanipun, putranipun, sahabat khalifah itu orang dekat. Kita kan jauh Pak, yang dekat saya tidak bisa, apalagi yang artinya gimana? Gini, walakinnallaha yahdi may yasha. Ini penegasan tauhid murni. Akan tetapi yang memberikan hidayah, petunjuk, pembimbingan itu adalah Allah. Man ing wong yasha kang ngersake sapa Allah ing man, berarti orang yang digendaki oleh Allah. Walaupun lewat lesan Muhammad, itu bukan maksudnya Muhammad makhluk itu bisa memberikan hidayah, tetapi munculnya semua dari beliau Rasulullah itu semata-mata dari Allah. Jelas Pak nggih? Lah zikir untuk bisa mencapai di wilayah tersebut hanyalah sirul asror pun titik. Walaupun saya carinya itu mendapatkannya, Masya Allah nggak bisa aku bercerita, akhirnya jatuhnya pada generasi saya, wajib Allah menyuruh untuk menyampaikan dengan terang-terangan. Alhamdulillah lah Pak, kita itu yang hidup di era zaman di atas 2014 ini jelas. Jadi kita nggak susah payah untuk mencari sistem cara bagaimana kita bisa mendekat dan bertemu Allah. Hanya itu. Lah, perkara ini
muncul dan timbul dengan hujjah dasar hukum yang tertinggi kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Akhirnya bisa diterima, walaupun tidak mayoritas umat manusia bisa diterima. Kalau pakai sistem kejawen Pak, ya langsung dilibas sudah. Di situ ada istilah guru sejati, ada istilah bahasa syahadat roh, syahadat tunggal, ya. Nah, Islam syariat gak mengenal itu, mengenalnya cuman syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya wis, Allah saking murahnya Pak, mempermudah kita yang di era ini bisa menerima dengan gamblang bagaimana cara kita untuk kembali mendekat dan sekaligus bertemu Allah. Lah, jadi miturut surat Ali Imran 191 tadi Pak, kita ikuti beliau-beliau, tabi'ina sholihin, kita ikuti. Karena beliau tidak hanya dikala waktu berdiri, dikala waktu duduk, dikala waktu berbaring, selalu dia itu berzikir hatinya. Urusan siri sampean sertakan monggo. Sing terpenting adalah kunci untuk merapat, mendekat dan bertemu Allah. Tandanya nanti adalah dengan sendirinya hati sampean ada koneksi bahwasanya apa yang timbul dan muncul dalam diri kita datangnya dari Allah. Jadi intinya tidak ada pengakuan dari diri kita. Inilah Pak yang dimaksud nafsu itu di sini, sebetulnya sumbernya ada di sini. Nafsu ada kalanya, nafsu kan diri Pak, artinya kan diri. Diri kan ingsun, ingsun kan ana. Tatkala ruhaniyah itu duduk di taholli, otomatis nafsunya itu, ananya itu ana makhluk, otomatis. Tapi tatkala yang disebut nafsu ruhaniyah duduk di tajalli, maka ananya itu adalah kholik. Kholik berarti yang menciptakan. Wa anibu, dan kembalilah kau ila rabbikum, maring pangeranmu Tuhan. Dipakai rob Pak itu. Berarti untuk umum. Bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk seluruh manusia. Lekas kembalilah kau pada Tuhanmu. Wa aslimu lahu. Kau akan bisa pasrah dengan sempurna kalau kau sudah kembali pada Allah. Wa aslimu lahu, boleh saya maknani ngeten Pak. Islammu akan sempurna sampai makrifat, syariat sampai makrifat. Akhlakmu akan sempurna seperti para rasul, tabi'in ini manakala kau wa anibu, mau kembali kepada Tuhanmu. Lekaslah, kembalilah kau pada Tuhanmu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya hari kematianmu. Jikalau tidak, tsummalatun sorun, kau tidak akan ruhaniyah, maksudnya kau itu ruhaniyah Pak. Ruhmu tidak akan mendapatkan pertolongan, alias kita akan masuk dalam satu lubang ketika kematian
itu yang gelap sekali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Inilah yang kita kenal sebagai alam barzah. Gelap. Summalatun sorun. Ada lanafi di situ, Pak. Kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya alam yang kita masuki ruhaniyah ini sama gelapnya alam di dunia. Ruh di dunia tergelapkan dengan penghalang-penghalang itu. Inilah yang disebut barzah, dinding yang amat tebal. Tatkala di dunia belum jenengan robohkan, maka berkelanjutan masuk di alam barzah pun akan begitu. Tapi jikalau jenengan mafhum mukhalafah dari ayat itu, kebalikan arti. Jikalau kau estu betul-betul ngestoake seruan Allah, wa anibu itu tadi seruan Allah, akhirnya kembali pada Allah, maka lanafi yang di akhir kalimah itu dalam ayat tidak ada. Akhirnya summa tunsorun, kau pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ruhaniyah itu dibimbing oleh Allah untuk kembali kalbarki, kata Rasul, seperti kilat, karena memang nggak gelap, padang. Dia yang pertama tadi kegelapan nggak bisa keluar dari alam tersebut, nggak bisa keluar. Hatta sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Secara syariat akan menunggu sampai hari dibangkitkan dia dari kubur, bahasa syariat. Nah, sekarang ayo kita itu bagaimana lekas dibangkitkan Allah ruhaniyah ini dari kegelapan di dunia ini. Kata Rasul, jikalau kau menginginkan seperti itu, fattabi'uni, ikuti aku. Ali Imran 31, ikuti aku. Berarti bagaimana? Ya kita harus mengikuti akhlak Rasulullah secara kafah. Secara kafah, baik akhlak istimaiyah yang duduknya di hukum syariat, yang berlaku hukum jasmani, dan ilahiyah yang duduknya di hakikat, yang mendidik rohaniyah. Jadi lengkap, syariat dan hakikat lengkap sudah. Jikalau kau memang betul-betul mengikuti aku, mohon maaf loh Pak ya, selalu kita bertanya, hujahnya ada tentang ilahiyah, akhlak ilahiyah, tentang hakikat. Di dalam Al-Quran kita nggak usah melihat hadis, cukup Al-Quran pun banyak Allah mengatakan tentang hal itu. La ilaha illallah sudah ada, la ilaha illallah wa anta wa ana sudah. Tinggal kita mencari surat apa, ayat keberapa, semuanya apa yang kukatakan tadi ada di Al-Quran. Terakhir adalah ana. Ini puncak inti daripada semua wahyu Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ilaihi annahu la ilaha illa ana. Aku tidak akan mengutus kau Muhammad dan utusan sebelum kau kecuali harus mengemban dan mengajarkan tentang maksud daripada la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Nah ini. Nah ketika sudah masuk di wilayah ini Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi? Rasulullah hampir dibunuh
Ya. Terus Nabi Ibrahim sudah dibakar. Siapa? Sayyidina Ali. Terjadi tak? Terjadi. Akhirnya para kekasih Allah, tabi'ina sholihin, setelah zaman beliau khalifah Sayyidina Ali diamankan. Bentuk pengamanannya itu adalah tidak diperbolehkan disampaikan di tengah umum. Bentuk Allah mengamankan ajaran ini dan para utusannya ditidakadakan pembahasan la ilaha illa anta, termasuk khususnya anak, di tengah umum. Adanya itu di tengah khusus, itu pun masih ada jarak. Sehingga kita dulu yang bapak-bapak yang sepuh-sepuh yang menangi masa itu, beliau-beliau masyayikh kita mengatakan tentang kinayahnya. Tidak disampaikan secara gamblang. Itu bentuk Allah menutupi, mengamankan ajaran ini. Sehingga sampailah pada tahun 2014, berarti 2014, diterangkan dari sumber dari satu ayat, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun dan lain sebagainya. Walaupun dicaci, Muhammad, walaupun kau dicaci umatmu, iki kembali kepada zaman Rasulullah. Walaupun kau dicaci oleh umatmu, sampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umum orang yang ingkar, sampaikan. Udah. Jadi tidak hanya secara umum majelis-majelis seperti ini, akan tapi secara umum di medsos, Pak, sudah banyak yang membahas. Akhirnya muncullah, mohon maaf loh ya, backgroundnya dulu dari ilmu sejati, kejawen, nang medsos aman, berani. Dulu ayo, wes diberangus Anda. Nah ini. Terus pertanyaan saya, mengapa Allah membuka pintu lebar tentang surga, tentang rahmat, yang berkenaan dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak akan mengutus kaum Muhammad di dunia ini kecuali membawa rahmat. Ini zaman era Rasulullah terulang kembali. Ada apa? Wis banyak spekulasi jawabannya. Ada yang mengatakan, ini zamannya sudah akhir. Zamannya akhir. Wis berbagai macam jawaban. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah sudah buka lagi? Asbabun nuzul. Kalau boleh saya katakan, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah itu mesti ada asbabun nuzulnya. Sebab-sebab mengapa itu diturunkan. Logikanya saya bicara ngeten, Pak. Mengapa bapak ibu kita menyuruh untuk mengambil sapu, menyapu rumah? Mengapa sebab? Sampai saya akan jawab sendiri toh. Disitulah. Karena umat manusia ini, khususnya saya katakan umat Islam, ruhaniyahnya dari mulai fase paling bawah, tingkatan paling bawah sampai paling atas, ruhaniyahnya itu rusak, artinya kotor.
teringgapi syirik khafi, tapi nggak sadar. Akhirnya turunlah satu ayat, dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk wa dinil haq, dan agama yang mendidik tentang esa, tentang ketauhidan, tentang untuk mengesakan Tuhan, yang maksud dan tujuannya liyudhirahu ala dini kullih, untuk mensucikan agama ruhaniah kita yang selama ini mengikuti walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid, Al-Baqarah 257 pasal 2. Kita itu mengikuti nafsu kita, Pak. Nafsu menggiring kita untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh kita duduk-duduk di bawah pohon, entah pohon apa, pokoknya jangan pohon duren loh Pak ya, pokoknya jangan pohon duren, sugih dadak, pohon pelem kok jatuh, matang sekalian mengenai kepala kita, mesti nafsu mengarahkan kau harus beriman, yang menjatuhkan akhirnya kepala kita itu sakit karena pelem mangga. Apalagi mangga itu ada yang nyawat, atos pisan, akhirnya jatuhnya lemparan batu itu mengenai batuk kita. Nafsu mengatakan imano yang melempar si A lah gitu Pak nggih. Apa yang terjadi setelah nafsu-nafsiyah menggiring iman kita pada makhluk, nafsu amarah metu, misuh-misuh, nuntut dan lain sebagainya. Padahal sudah dikatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal dikatakan hadisnya la haula wala quwata illa billah. Ada di surat apa? Bukan kau yang melempar, tetapi yang melempar adalah Allah. Oleh karena ruhaniah kita itu masih kotor, nggak bisa Pak beriman pada Allah, terhalang oleh nafsu itu, terhalang lewat makhluk itu. Lah inilah oleh karena keadaan ruhaniah kita, imannya itu masih terlalu kotor, akhirnya Allah turunkan ayat wa anibu ila rabbikum, lekas baliyo awakmu nang Allah. Berarti perintah itu posisi kita dalam keadaan jauh dari Allah. Lah kalau toh memang bil huda wa dinil haq, tujuannya adalah untuk mensucikan ruhaniah kita dari syirik khafi. Terus yang kita hadapi itu kaum-kaum yang berkarakter seperti itu bagaimana? Walau karihal musyrikun, Muhammad, walaupun kau dibenci, jangan sampai kau tidak menjelaskan. Akhirnya dijelaskan apa? Dijelaskan. Tapi resikonya seperti itu Pak. Udah, itu sudah berlalu. Sekarang jenengan yang sudah menerima dinu tauhid dan sudah paham bagaimana caranya untuk kita takarrub dan kembali kepada Allah, kunci sudah Anda pegang hanya satu, ikutilah Ali Imran tadi 191, ikuti beliau. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Situasi kondisi apapun kita, beliau itu selalu mengutamakan zikirnya. Ingat kesadaran hati, semuanya yang beraf'al adalah Allah. Tidak cukup di situ Pak.
wa yadhkuru wa yatadzakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Beliau selalu bertafakur apa yang diciptakan Allah baik di langit maupun di bumi. Beliau selalu bertafakur. Tafakur itu angan-angan, Pak. Dengan begitu jenengan akan mengerti ilmu hikmahnya. Apa ilmu hikmahnya? Maksud daripada Allah menciptakan A, B, C, D, itu jenengan dikasih Allah tahu. Inilah yang kumaksud, yang tertuang hikmah itu di dalam Al-Qur'anul Qadim. Contoh, apa maksudnya ya? Masa sekarang kok Israel itu perang dengan Hamas ya? Tidak hanya Hamas, sekarang ada yang membantu Hamas, ada kaum mujahidin yang bernafaskan Islam. Mengapa? Nah ini ada apa? Ini kan Allah yang menciptakan ini, situasi ini. Apa maksudnya? Beliau-beliau itu dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard akhirnya menemukan jawaban. Itu tafakur. Jadi beliau sibuk melihat Allahnya yang berperan, tidak melihat fisiknya. Jadi dia sibuk terlebih dahulu melihat yang berperan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Akhiri kesimpulan nih, apapun yang terjadi yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua itu bermanfaat. Cuman saja berhubung kita melihat dari satu sisi, hukum kacamata dohir mesti mengatakan ada yang mudorot, ada yang ora. Lah gitu nggih. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ada yang batil, ada yang hak. Mesti munculnya di situ. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci sapa Allah. Maha suci sapa Allah dari perkara-perkara yang melindungi kita dari azab, dari siksa. Apa siksa itu? Dinding tadi Pak ya, penghalang barzah kita yang sudah dirobohkan, akhirnya bisa bertemu Allah. Berarti kesimpulannya adalah ikuti kita bila mana kita ada koneksi langsung secara otomatis pada Allah, kita harus ikuti beliau-beliau para rasul. Kalau sekarang tabi'ina sholihin, apa beliau selalu mengutamakan zikirnya untuk selalu bertemu pada Allah, tidak mengenal kondisi. Walaupun kondisi jenengan berdiri, rukuk, sujud, duduk, berbaring, atau kondisi yang selain daripada itu, kondisi sampean sakit, kondisi sampean iki mang banyak utang, nggih? Kondisi kita selalu digoda anak, digoda istri, suami, apapun. Kata Imam Ghazali, jadilah kau seperti laba-laba, sibuk membikin rumah. Semakin lama rumah semakin baik, semakin lebar, makanan datang sendiri, terjerat, laler terjerat, nyamuk. Nggak ada ceritanya laba-laba keluyuran nyambut gawe cari makan, nggak ada Pak. Dia sibuk bikin rumah. Artinya jenengan sibuk bangun takwa, rumahnya ruhaniyah. Itu tadi lewat zikir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ini pedoman. Barang siapa yang betul-betul menjaga takwanya, ya ja'allahu makhrajan, seperti laba-laba. Dia tidak mencari makanan yang berupa nyamuk, berupa apapun. Allah sendiri yang mendatangkan. Bukan lalere kesasar, mboten. Bukan nyamuke Allah yang mendatangkan. Kalau bikin kita, buat kita, kalau kita betul-betul membangun rumahnya rohaniyah, yaitu takwa, wa yarzuqhu, maka kalau jenengan banyak, aku mengatakan boten wa yarzuqhu, tapi wa yarzuqhum. Tapi Qur'annya hu, karena di depan secara lafzi man. Dari secara lafaz, kalau man itu kita pakai secara umum nakiroh, boleh kita memakai hum. Nanti Allah akan memberikan terhadap kamu sekalian yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib, yang datangnya tidak kita sangka. Loh Pak, nyun sewu loh Pak, kalau hati sudah duduk di situ, di wilayah itu semua karena Allah, nggih, mohon maaf, bisa diuji ya, bisa ditesis, bisa dibuktikan. Hati jenengan akan dihilangkan rasa kegelisahan, rasa gupuh, khawatir, engkau bagaimana ya, bagaimana ini, enggak ada. Itu kalau betul-betul kita itu duduk di wilayah itu. Bisa ini dibuktikan Pak, dari agama manapun silakan ya. Kalau hatimu betul-betul sudah yakin semua karena Tuhanmu, bukan karena kau, maka disitulah letaknya kita akan mendapatkan satu ketentraman dalam kehidupan ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini ingatlah, hanya berzikir itu yang menjadikan hatimu tentram. Ketentraman itu akan muncul manakala jenengan ini ada upaya untuk takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Ya caranya begitu tadi. Jadi kita harus mengasah terus sesuai dengan para kekasih Allah. Kita kan sudah tahu caranya kita untuk takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Kita kan tahu bagaimana caranya kita untuk membersihkan syirik-syirik di dalam rohaniyah. Udah, tinggal kita itu bagaimana terus-menerus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, guru-guru kita, masyayikh kita sampai Rasulullah. Begitu Pak ya. Jadi jangan jenengan iki pesimis, gegara. Aku iki kalau nasab sing jelas, nasabku elek, bapakku rampok, ibuku 21. Loh jangan begitu, jangan. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang mayyasya, orang yang digendaki itu melibatkan nasab atau dzurriyyah, enggak ada Pak. Hanya man yasha. Siapa man yasha itu? Ternyata dijawab di dalam surah Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Nah ini dialah yang sudah mendengarkan wejangan Rasulullah ya. Kalau dulu berarti para sahabat Pak ya. Kalau kita sekarang era tabi'in. Dialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan Rasulullah di jalur dinu tauhid, wa yattabi'una ahsanah, dan dia ikuti. Berarti amalkan. Ini tadi kita selalu mengamalkan zikir tadi untuk mencapai kesempurnaan dalam kemakrifatan bertemu pada Allah di sini. Walaupun beliau sudah bertemu Allah, tetap dia itu menjaga zikirnya untuk memperluas musyahadahnya yang tadinya difana lalu dikamil lalu terakhir di baqo. Itulah makom jam'i. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, enggak ketemu sak rong wulan koyo suwi ngono nggih.
es itu tak rasakno ning beton iki kok suwe yo ngono. Nggih, kan kebegal 1 bulan to Pak niki. Nah, kebegal 1 bulan nggih. Nggih terus pundi melih Pak. Ya. Yang penting kita itu tetap eksis, hati kita mengikuti para utusan-utusan Allah untuk menjalankan dzikir tersebut. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog dan atau ada yang menambahi dari materi tadi terhadap panjenengan sesepuh, monggo sing lebih senior monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus saderenge menawi kekiranganipun kula nyuwun ngapunten kang kathah. Niki kula badhe tanglet masalah siire Gus Dur sing munggelipun Al-Qur'an Qadim wahyu minulya tanpa ditulis iso diwaca dan tangkepake ing lebete dodo. Niku kang sepindah Gus. Kang badhe kula tanggetaken niki masalah niki di dalam perjalanan dzikir kula. Di dalam perjalanan dzikir niku kula disemerepaken kalih Gusti Allah niku saking dalem dodo atau dalam hati muncul sebuah sinar. Pertama alit kecil, semakin lama semakin dekat, semakin besar, semakin dekat. Akhirnya sampailah di tempatku berada itu sangat besar sekali lah, akhirnya hilang ditelan sinar tadi. Nggih niku pertanyaan kula nyuwun terjemahane beberanipun niku dos pundi. Nggih sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembahasan yang pertama tentang Al-Qur'anul Qadim. Kita mulai kecil kan dipahamkan di dalam Al-Qur'anul Karim lah gitu nggih. Kok ono muncul Al-Qur'anul Qadim jenengan mboten kaget ta, Pak? Waktu semono niku, waktu zaman niku. Kaget kok ada Al-Qur'anul Qadim. Apa sih maknanya Qadim? Terdahulu. Terdahulu. Berarti sebelum muncul Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Al-Qur'anul Karim itu sudah ada. Sudah ada. Wong namanya Qadim. Qadim itu yang terdahulu. Dan inilah wahyu Allah yang tidak ada yang bisa makhluk siapapun merubah. Enggak ada. Karena terjaga, Pak, terjaga. Makhluk siapapun, jangankan iblis, malaikat pun tidak akan pernah bisa. Mengapa harus ada banyak kitab, Pak? Kalau semuanya itu wahyu Allah. Pertama Taurat, Zabur. Mengapa harus ada Taurat? Lalu mengapa harus ada Injil? Mengapa terakhir harus ada Al-Qur'an? Yang dalam satu ayat Al-Qur'an adalah sebagai penyempurna. Kalau itu sebagai penyempurna, apakah tidak sempurna wahyu Allah mulai Jabur, Taurat, Injil? Ternyata
sebetulnya itu sempurna. Oleh karena banyak tangan-tangan manusia yang merubah dari maksud daripada wahyu Allah, maka diperlukanlah apa? Penyempurna lagi. Di Jabur, siapa umat pada saat itu yang merubah dari semua maksud? Akhirnya kan generasi dihapus toh Pak, dintek ke Allah. Oke, turun ke Taurat, disempurnakan. Taurat pun juga begitu. Ada yang menodai karena tertulis, dialihkanlah maqasidul a'dhamnya, makhlus syahidnya, maksud sebenarnya dialihkan. Akhirnya disempurnakan Injil. Injil juga begitu. Begitulah regenerasi akhirnya jatuh pada Nabi Muhammad, itu dibawahi wahyu yang berupa Al-Qur'anul Karim. Dan setiap kitab yang dibawa mulai dari zaman Jabur itu juga menjelaskan terkait masalah yang akan datang. Begitu juga Al-Quran. Satu. Nomor dua, semua kitab itu membenarkan atas kerasulan sebelumnya. Contoh, cara Al-Quran membenarkan terhadap keabsahan daripada Rasul Nabi Isa. Menjelaskan di situ. Di dalam Injil juga begitu, menjelaskan tentang keabsahan Muhammad, Al-Qur'anul Karim. Oleh karena di situ tidak ada alias dihapus, akhirnya muncullah Al-Qur'an. Injil juga begitu, membenarkan kitab sebelumnya. Taurat juga begitu, membenarkan kitab sebelumnya. Jabur. Intinya Bapak Ibu, intinya semua rasul yang dibawakan kitab oleh Allah, semua sama wahyunya. Dalam konteks mana? Hakikat. Dalam konteks penyembahan, sama semuanya. Dinut tauhid, ilmu ketuhanannya itu sama, keesa. Tapi syariatnya sing gak podo. Ya ini syariatnya yang gak sama. Nyun sewu, syariatnya Kanjeng Nabi dulu kalau kita pergi kemana-mana ya pakai ontalah, pakai kuda atau keledai. Nah sekarang era seperti ini bisa dipaksakan seperti itu? Mboten saged. Tidak bisa. Akhirnya muncul Kijang, gitu. Mobil Kijang loh. Muncul Innova, muncul kendaraan-kendaraan yang miturut zamannya masing-masing. Cuman hakikatnya sama. Tauhidnya, cara untuk menyembahnya sama, ruhaniyah sama. Apa? Ani budullaha waztanibut tauhid, diterangkan dalam Al-Qur'an. Samanya letaknya di sini. Menghadapkan ruhaniyah pada Allah, bukan Allah nama. Ruhaniyah harus tinggalkan selain Allah, disebut tauhid. Ini ruhaniyah. Urusan jasmaniyah ini berlaku, jasmaniyah bersyariatnya ini terserah.
Nek dulu ketika kita itu zaman Rasulullah kemana-mana pakai kuda atau onta, sekarang ya pakai mobil. Jadi syariate dulu Rasulullah onta, kita sekarang sepeda pancal lah minimal. Tergantung ruhaniyah kita itu ketika saat kondisi seperti itu kemana. Kalau kita bicara ketauhidan sama, dulu sama dengan sekarang. Cuman syariatnya gak podo. Dulu Rasulullah dahar yo nggak ada yang pakai sendok. Jangan sekarang pakai sendok. Jangan diperdebatkan. Oh, yang pakai sendok itu adalah bid'ah. Ngomong-ngomong bid'ah, jenengan iku lho nyun sewu. Kesini lho pakai sepeda apa gak bid'ah iku ya. Mosok kemana-mana mau cari onta atau kuda, jangan terlalu ekstrim lah, lunak-lunak aja. Yang penting ruhaniyah kita itu tetap imannya hanya pada Allah di segala hal aspek apapun. Makanya guru-guru kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Posisi apapun jasmaniyahmu, tetap sibukkan hatimu untuk berzikir. Jadi Al-Qur'anul Qadim itu adalah wahyu yang termuat di dalam zaman sebelum ada zaman. Itu tertancap di dalam dada jenengan. Siapa yang menancapkan? Tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Di situ dikatakan itulah wejangan guru yang diterangkan, ditancapkan di dalam dada. Artinya Pak Bu, ati sampean iku minangka kertas. Lah terus keterangan-keterangan yang disampaikan ini minangka ditulis. Makanya tanpa dinulis tapi bisa diwoco. Lah itu hanya tertuang di dalam hatinya para soleh, orang-orang yang hatinya sudah soleh pada Allah. Itu nanti akan muncul hikmah. Wa yatadzakkaru, mereka itu selalu bertafakur apa yang ada di langit dan di bumi ciptaan Allah, dia bertafakur. Akhirnya muncul satu hikmah. Nah disitulah hikmah, itulah isinya nanti Al-Qur'anul Qadim. Contoh ya Pak ya, contoh. Dalam pandangan syariat itu mengatakan di dalam surah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba kita mandangnya dari syariat, itu adalah orang yang melalaikan sholat. Rusak bagi orang-orang yang melakukan sholat. Alladzi, yang isinya alladzina hum fi sholatihim sahun. Sholatnya dalam keadaan lalai. Artinya apa? Di situ dikatakan kalau kita pakai kacamata syariat, kita sudah tahu waktu masuk kok yo kita itu sembrono, wis dilungkas, kerjanya tinggal sedikit, sampailah habis. Itu mitur kacamata syariat yang dikatakan lalai. Tapi bagaimana kacamata hakikat? Artinya adalah Al-Qur'anul Qadim. Yo posisi ruhaniyah kita waktu sholat itu lalai dari Allah. Lalai kalau yang menakbirkan itu Allah. Semua yang muncul dalam diri kita itu semata-mata datangnya dari Allah. Kita lalai.
Nah itu loh maksudnya. Berarti kalau kita sudah masuk di dalam pengertian lalai pada Allah, kita nggak ada kesadaran bahwasanya apa yang timbul dari diri kita itu datangnya dari Allah, maka disitulah disebut lalai, dan itulah salah satu Al-Quranul Qadim. Mungkin ada waktunya nanti kami akan bahas dari ayat per ayat, dari Bismillah sampai An-Nas. Tapi aku yakin kami akan butuh waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Itu contoh kecil aja. Contoh kecil. Kalau betul-betul kita tahu Al-Quranul Qadimnya, otomatis kita itu ketika sholat tidak seperti itu. Akhirnya dijawab dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Gegara kita itu hati lalai pada Allah waktu sholat, karena kita itu tidak menteladani Rasulullah di akhlak ilahiyah. Ini, itulah yang disebut wassolatil wusta. Karena kita tidak mengerti dan tidak melakukan sholatnya ruh yang disebut sholat daim 24 jam. Oke. Al-Baqarah 238 itu jawabannya. Sholat daim atau sholatnya ruh itu di situ. Mengapa harus ada wassolatil wusta kalau sholatil wusta diartikan sholat asar? Padahal wassolawah hafidhu ala sholawah, sholat asar itu sudah masuk di dalam al-maktubah, sholat yang diwajibkan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mengapa harus ada wassolatil wusta kalau wassolatil wusta diartikan sebagai sholat asar? Ternyata Al-Quranul Qadimnya jawab, inilah sholatnya ruh. Sebab kita manusia tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Dan ayat ini juga dikuatkan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 79 tentang proses baginda beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan beliau itu bukan termasuk orang yang menyekutukan pada Allah. Letaknya ketika saat ini wajah wajhiya. Di sini baru beliau dikatakan wa ma ana minal musyrikin. Aku sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Lah tadinya 79, ada 76, 77, 78 mengatakan beliau masih syirik. Masih mengatakan bintang, bulan, matahari adalah Tuhan. Itu prosesnya Pak. Memang prosesnya beliau kebingungan golek Tuhan, sama dengan kita. Kebingungan dia Gusti Allah itu ya mana? Bingung. Akhirnya jatuhlah kita dalam posisi ini wajah tu wajiyah ketika saat kita mengikuti dinut tauhidnya Rasulullah. Baru ketemu nih. Bon. Jadi Al-Quranul Qadim yang dimaksud tanpa tertulis tapi iso diwoco, itulah wejangan guru kita yang dincep noning dodo sampen kali kula. Akhirnya menerima satu hidayah kepahaman terus dilakoni. Satu. Nomor dua apa tadi Pak? Oh, berarti menceritakan kisah kholwat jenengan. Ngeten. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasa. Di atas cahaya itu ada cahaya. Apa ya? Di atas cahaya ada cahaya. Ini cahaya lampu menghasilkan padang. Nah padang itulah ala nurin. Ini kalau bahasa lampu ini. Artinya Bapak Ibu,
hati jenengan itu ada lentera. Surat An-Nur ayat 35 kalau nggak salah itu tadi. Di dalam setiap diri manusia itu ada lentera. Lentera itu lampu. Mayoritas lampu ini peteng mate. Lampu ini lo mati. Lenteranya tuh mati. Kalau lenteranya hati itu mati, maka otomatis ruangan hati akan gelap. Nopo sih lenterane hati itu? Terus cahayanya itu apa? Bapak Ibu, jasmani kita, mohon maaf, diletakkan Allah di dalam makom muhadoroh. Ini otomatis berinteraksi jasmani ini dengan sesama makhluk. Mata melihat makhluk, telinga mendengar suara makhluk, apapun makhluk. Cuman ingat ruhaniyah. Ini yang tidak diajarkan. Ruhaniyah juga punya mata, punya telinga dan sebagainya. Dan ini tidak diperbolehkan untuk mendengarkan suara-suara atau melihat sesuatu selain Allah. Khusus ainul basiroh untuk bersaksi, untuk melihat hanya pada Allah, gak boleh pada selain Allah. Oleh karena kita itu masa di mana zona kita masih kotor, maka ruhaniyah itu matanya melihat selain Allah, yang disebut barzah. Inilah yang disebut tauhid, Pak. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Al-Baqarah 237. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap akhlak ilahiyah, ajaran Rasulullah, atau mereka yang ingkar terhadap pendidikan Rasulullah, iku mesti aulia uhumut tauhid, memakai selain Allah sebagai imam, yaitu nafsu. Jadi tauhid itu diartikan kesenangan hawa nafsu. Ini yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kalau jenengan seperti ini posisinya ruh, maka yang asalnya kita sebelum akil balik ruhaniyah ini dalam keadaan fitrah bersih, padang lampu ini menyala, maka matilah lampu itu, gelap iman. Iman kita beralih pada selain Allah. Kalau kita bercinta, beralih selain Allah yang sudah disuguhkan oleh nafsunya, penainya, kekal ininya. Jari nafsu, jadikan aku sebagai nasihatmu. Jari iblis, Adam, jadikan aku sebagai nasihatmu, bahwasanya khuldi itu akan mengekalkanmu di surga. Padahal Allah katakan sebaliknya, toh Pak ya? Sebaliknya. Apa yang terjadi? Yaitu persis seperti kakek kita Nabiullah Adam alaihis salam. Proses, Pak, niku proses sebabe ayat yang muncul gini, Allah muncul ke ayat niki lho Pak, gegara muncul ke ayat, hei malaikat, aku akan dadekno makhluk manusia sebagai khalifah fil ardi niku lho. Ada to niku? Piye? Ayatnya napa? Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gegara ini, Pak,
Akhirnya Gusti Allah pakai pakem, pakai sandiwara. Iblis kongkon gudo yang tujuannya untuk ngetes kesetiaannya Adam. Ngetes. Cari ukoro, cari apa ya? Lakon. Gimana caranya Adam ini turun dari surga biar menjadi khalifah di muka bumi. Acarane jenengan ki ngaten di acarane Allah, nafsu komen melebu jeret, akhirnya jenengan kali kula ruhaniyah ini sementara waktu ingkar nang Allah lewat ajaran Rasulullah, ingkar. Akhirnya apa? Yukhrijunahum minadh-dhulumati minan nur ila dhulumat. Kita pindah dari alam yang terang menuju alam yang gelap. Iman kita asalnya hanya pada Allah, dikala sebelum balik, setelah balik iman kita pindah ke tauhid ini. Itu yang terjadi. Tetapi lihat di pasal yang 257 bukan 237 betul. 257 Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kebalikan dari yang tadi. Jikalau imanmu itu hanya pada Allah dan Allah kau jadikan sebagai imammu, mohon maaf, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kau dari kegelapan menuju terang. Otomatis lampunya ini dinyalakan. Lampu akan menyala, muncul cahaya, berawal dari jenengan ini sudah paham bagaimana berzikir untuk takarrub dan liqo pada Allah. Baru muncul cahayanya itu. Mulai kecil, membesar. Besarnya itu seiring dengan kita itu terus menerus berzikir. Itulah yang disebut cahaya ma'rifat. Cahaya untuk memadangkan jagati ati jenengan yang asalnya gelap. Allah berkata ketika cahaya itu datang, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, ketika cahaya itu datang, maka saat itu juga kebatilan akan sirna, artinya kegelapan langsung hilang. Syirik sampean itu akan hilang. Ini proses sisalik ketika suluk takarrub untuk liqo datang Gusti Allah, mesti Allah memberikan cahaya seperti itu. Lah apakah cahaya itu datang hanya pada malam hari? Kholwat itu, kholwat jenengan ini lu bisa ambek dagangan. Maksud kholwat itu apa toh Pak? Kholwat adalah jenengan ini yakfur bitaghut, meninggalkan hati ini, ruhaniyah ini dari perkara iman selain Allah. Kalau sudah ditinggalkan, ya wa yu'min billah, imanmu akan hanya pada Allah. Ini kholwat. Dagang sampean iku wis gak muncul-muncule dagang teko diriku, tapi muncule dagang ngedoli niki karena Allah. Munculnya itu karena Allah, bukan karena kita. Kita kan makhluk, ya tak? Makhluk kan statusnya kan nggak punya apa-apa. Itu kan kholwat itu namanya. Jadi kholwat niki jangan diartikan hanya dilakukan ketika saat jasmani ini sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Jangan. Mungkin Mas Syekh dulu kita itu mengeluarkan satu kalimat, ger awakmu harus bisa topo ninggon rame, yo topo ninggon sepi.
Ternyata Pak dibuka di dalam surat Al-Insan 2526. Kinayai iku isma rabbika bukrata wa asila, pagi dan sore iku minangka interaksi jasad sampai urusan dunia. Yang 26 wa minal lail, malam itu berarti sepi, seperti itu. Jadi jangan diartikan yang namanya khalwat itu harus ninggalkan anak istri, pakai gua, omahe Pak dirong, kalah orang-orang, gitu ya. Harus tinggalkan anak istri, kerjaan tak tinggal semua, itulah khalwat. Nggih, mohon maaf, dasar mengatakan khalwat itu boleh seperti itu, ya disebut khalwat. Jenengan di tengah-tengah jasad kerja itu ya juga bisa khalwat. Jadi itu cahaya Pak, cahaya yang memang Allah berikan terhadap yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi may yasha, lo ya. Man terhadap orang yasha yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Mereka yang berzikir. Cih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula namine Abdul Aziz saking Wulaan. Jatosipun kula sudah lama mengikuti pengajian Gus di YouTube, tapi maunya ke sini tapi terhalang di Wulaan, di Kanyar, di Kambingan. Tapi saya mengikuti terus, di Kambingan ikut, di Kanyar ikut, saya datang ke sana. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Gus karena saya baru kali ini mengikuti pengajian di sini. Saya kenal Pak siapa itu? Melalui Pak Pri itu Gus. Gini Gus, saya mau tanya hanya dua hal. Pertama, tadi Gus mengatakan Allah menyampaikan kepada Muhammad sampaikan walaupun kamu dibenci, walaupun di tengah-tengah orang musyrik, berarti ilmu itu sudah tidak ada rahasia lagi. Lalu bagaimana kalau ada mursyid mengatakan jangan jeru-jeru? Nah, tolong nanti diuraikan oleh Gus. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanda-tanda jika seseorang yang sudah melakukan mati sakjroning urip? Itu saja Gus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau-beliau yang secara umum ing mungguh manusia itu disebut sebagai mursyid. Mohon maaf, dikatakan mursyid adalah sang yang petunjuk jalan, itu mursyid. Setidaknya mestinya sebelum di mata Allah dikatakan sebagai mursyid, terlebih dulu beliau harus sudah makrifat terlebih dahulu. Mestinya gitu. Ada mursyid yang diangkat oleh manusia, ada mursyid yang diangkat oleh Allah. Ketika saat mursyid diangkat oleh manusia, kebanyakan itu dari nasab, ya, nasab atau sanatnya, biasanya gitu. Tapi kalau Allah mengangkat seseorang menjadi mursyid, itu tidak mengenal nasab atau dzurriyyah, tidak. Siapapun yang dikehendaki Allah jadi, ya jadi. Jadi siapapun. Karena innallaha ala kulli syai'in
Qadir. Walaupun kenasabannya perlu dipertanyakan. Makanya pandangan ini beda, Pak. Beda. Tapi aku yakin kalau Allah yang mengangkat, mesti dia itu sudah sampai makrifat Allah. Sebab tanggung jawab kita niku besar, Pak, di akhirat sebagai mursyid, besar sekali. Kalau kita sebagai mursyid belum sampai di tingkatan makrifat, bagaimana mungkin kita akan bisa membimbing pengikut kita untuk bisa sampai pada Allah? Dalam logika saya berkata, Pak, saya ini buta mata saya. Apa mungkin saya akan bisa menuntun orang yang buta, sama-sama buta, menuju satu tujuan? Bisakah? Ini logika saya mengatakan seperti itu. Begitu juga tentang rohaniah kita, kalau masih buta pada Allah, nggak mungkin lah, Pak, kita akan bisa untuk menuntun seseorang itu sampai pada Allah. Tadi saya katakan dalam surah Naba tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Mursyid yang sudah makrifat niku mursyid yang tidak makrifat. Gak bingung apa Amin? Mursyid yang dikatakan di mata Allah sudah menjadi makrifat pada Allah, amal arif, dia itu tidak merasa makrifat. Berarti yang makrifat Allah siapa, Pak? Ya Allah sendiri itu yang ada di dalam beliau. Pasti akan tahu jalan untuk menuju yang pas untuk liqo pada Allah. Makanya saya nggak berani ngaku-ngaku saya mursyid. Saya beraninya innama apa? Basyarum mislukum. Saya itu sama dengan jenengan, Pak. Sama makhluknya, buta pada Allah. Saya bisanya seperti itu. Saya itu sama dengan jenengan kali, kalau sama manusianya. Dan manusia tidak ada punya hak untuk bisa melihat Allah. Enggak punya hak. Wong kita itu enggak ada kok. Bagaimana mungkin perkara yang enggak ada bisa melihat yang ada? Sebetulnya yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Bingung kula Gus ta. Yes duren cangkokan leren rokokan sih. Ngono lah. Allah ya karim. Iki ilmu tasawuf iku wis bingungno. Wis kudu bingung dhisik. Dadi Nabi Ibrahim melok bingung kok. Mencari Tuhan ini bingung. Tadi sempat mengatakan oh bulan itu Tuhan, ketika bulan tidak ada oh bukan. Bintang juga begitu, matahari juga begitu. Bingung sih, memangnya harus bingung. Jadi apa tadi pertanyaannya, Pak? Kenapa? Betul yang pertama tadi lah. Mursyid ya, tentang mursyid ya. Tentang ojo jeru-jeru lah ya. Yun sewu, Pak. Ilmu itu disampaikan terhadap mereka yang belum mengerti. Ini tujuannya. Bukan ilmu itu disampaikan terhadap mereka yang sudah mengerti. Sasarannya itu yang belum mengerti. Tapi di situ ada gejolak, tidak mau menerima
Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Ada dua. Itu sudah resiko. Kalau kita sampaikan ilmu itu pada yang sudah paham, sama dengan nguyai segoro, Pak. Paling yang ku sampaikan itu penekanan untuk dzikir, wis itu aja. Penekanan untuk berzikir. Kalau ilmunya jenengan iku ya wis senior, ngoten lho, pun paham. Cuman amal, ilmu amal, istiqomah ini yang harus terus menerus saya serukan terhadap mereka yang paham. Bahasa kejeron itu, Pak, mohon maaf, mungkin beliau itu ada rasa ketakutan kalau tidak bisa menerima. Memang ya, saya ngalami sendiri juga. Tapi kalau nyun sewu, estu nyun sewu, kalau kita kasih kambang-kambangan kapan majunya? Kalau kita kasih cetek-cetek kapan majunya? Sekali tempo kita jerot-jerot. Apa ya kita jerot-jerot? Kita tajamkan. Biar berpikir urusan kok ada kontradiksi, itu sudah resiko, Pak. Makanya sasaran dinut tauhid itu terhadap umum mestinya. Sebab jenengan asalnya paham, itu dulu nggak paham, olehnya paham mendengarkan keterang itu akhirnya dicerna, lu yo paham akhirnya. Lah nek kula nyampeake ngilmu ini hanya yang paham, yo kenaan kula, nggak ada pertentangan. Ya harus saya sampaikan yang belum pernah mendengar. Makanya bahasanya walau karihal musyrikun, walaupun kaum Muhammad dibenci oleh umat, tetap sampaikan. Ini proses, Pak ya, proses. Tapi beliau tetap sampaikan itu. Makanya saya komitmen, walaupun keluh kesah apa yang ku terima mulai tahun 2000 sampai 2013, saya terima aja, Pak. Nggih, mohon maaf, saya sampai dihukum 3 tahun, mungkin diselimuti kasus cegak ketara, dicarikan kasus yang lain, aku paham kok. Tapi karena ini proses dari Allah yang harus saya jalani, tetap saya jalani. Walaupun saya berpisah dengan anak istri sampai begitu lamanya, nggak ada masalah kalau itu memang proses Allah harus terjadi pada diri saya. Ya tak lakoni, tak lakoni, tentu, Pak. Oke, wis. Jadi menurut saya sih bahasa kejeron itu kalau miturut masa sekarang sudah tidak zamannya. Karena kita sebagai masyarakat umum sebetulnya gersang, Pak, dengan keterangan-keterangan yang seperti itu. Kita mulai sudah sejak kecil, Pak, SD syariati sudah, carane sholat ya seperti itu, SMP diulangi lagi, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi kita diajarkan itu terus. Mestinya ajaran Rasulullah yang di versi dinut tauhid harus disampaikan. Masa sih nunggu kita itu perguruan tinggi tua-tua dulu? Mestinya mulai awal okelah, Pak, syariati kita kenalkan. Tapi nanti kalau sudah masuk SMA, sudah dewasa kita, biar tidak terlalu lama kita dolim pada Allah, kita kenalkan. Sasarannya di situ pun, itu yang pertama. Kalau menurut saya sih sah-sah saja mengatakan kejeron, tapi jikalau yang kita omongkan itu tingkatan lari SD, ya. Tapi kalau sudah SMP, SMA, sudah besar, sudah waktunya, sudah dewasa. Bapak Ibu, jero dikatakan cetek itu kan karena kita itu nggak bisa berenang. Kalau sudah berenang, kalau dikasih 15 meter, yuk gak kejeron, Pak.
artinya nggak akan mati, nggak akan tenggel. Tapi kalau itu 15 meter dikasihkan orang yang tidak bisa berenang, ya gayanya akhirnya gaya batu, tenggelam nggak akan muncul. Bikin gerak nggak tambah naik, malah tambah tenggelam. Kalau yang bisa berenang ketawi titik ngeten mawon dukur. Iku termasuk Al-Qur'anul Qadim, ngoten iku ya. Pun. Yang kedua apa tadi, Pak? Tanda-tanda orang yang sudah melakukan mati sakjerone urip. Mati sakjerone urip. Matiku maksudnya mematikan keakuan. Urip maksudnya dalam dunia. Di dunia ini. Siapa mereka yang sudah menafikan selain Allah baru mengisbatkan Allah. Tanda-tandanya bagaimana? Satu, mohon maaf, jenengan gak mudah untuk ngakoni yen sholat iku sholat jenengan. Orang makrifat haram melakukan sholat. Haram. Bingung mboten? Sholat 5 waktu ya haram. Duh, kok iso? Ngeten lho, mumpun sampean pun ngantuk lho ya, mumpun ngantuk. Haram ngakoni kalau dirinya yang melakukan sholat, gitu loh maksudnya. Kalau sholat nggak bisa ditawar, hafidhu ala sholawah ay al maktubah, wajib. Cuman ketika sholat nggak boleh, haram dia merasa melakukan, itu loh maksud saya. Dulu kinayanya ngunu, akhirnya banyak yang tinggalkan. Sekarang tak perjelas maksud daripada tarkud dunya wajibatun ala kullihim. Iku begini, walaupun secara dohir melakukan, hati nggak boleh ngakoni kalau dia yang melakukan. Itu loh maksudnya tarkus sholah. Wajib tarkus sholah bagi yang sudah makrifat Allah. Berhubung ngajinya itu rodok setengah ngantuk, Pak, utawa mboten terus, akhirnya manakala sudah sampai Allah wis tinggalkan. Iki sing dadi kesro ini. Jadi tetap dasar hujah yo ada, Al-Qur'anul Qadimnya yo berkata seperti itu. Ya dah. Ketika jasmani jenengan iku menjaga sholat 5 waktu, ruhaniyahmu gak boleh merasa kau yang melakukan, tapi Allahnya. Ini loh namanya nafi isbat. Inilah namanya mati, nglakoni mati sakjerone urip. Pertama, apapun yang dia lakukan, dia tidak merasa dia yang melakukan. Satu. Nomor 2, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Dalam hatinya itu mengatakan keakuan Allah. Yang melaku, dirinya sudah nggak ada. Ketiga, tatmainul qulub, ruhaniyah dalam keadaan aman, tentram, damai. Bun, ini akhirnya Muhammad, jikalau kau ingin sampai di situ tanpa jeda sedetik pun, bukrata wa asila wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, pagi terus, malam yang panjang, pagi gunakan terus kamu berzikir. Ini berarti eling dudu awake sing nglakoni. Paham Pak nggih? Itu tanda-tanda
seseorang yang melakukan mati sakjerone urip. Nggih, ada lagi. Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah, monggo kita tutup sarana doa. Semoga apa ilmu yang telah diberikan Allah menjadikan estu ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan keluarga serta keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.